membuka atau memberikan kupon atau bazar. Harganya 100.000 satu kupon. KPU tadi bahwa saat kemarin melakukan pengawasan, ya, itu ada juga yang mengunggah tidak sesuai, ya. Yang seharusnya itu diunggah surat kesehatan rohani, tapi yang diunggah adalah surat pemilih, terdaftar sebagai pemilih. Itu ada yang seperti itu. Jadi yang penting masuk mengunggah-unggah. Nah, jadi kami sarankan kalau sudah bisa diperbaiki segera diperbaiki, ya, jangan sampai menunggu. Kemudian juga Bawaslu membuka pintu seluas-luasnya, buka teman-teman kalau mau konsultasi, ya, selama jam kerja, ya, kita bukan itu tetap semakin cepat, ya, kita lalui untuk tahapan-tahapan pemilu. Kita sudah dalam tahap daftar pemilih, ya, daftar pemilih. Disampaikan musik supaya apa? Supaya daftar pemilih nanti benar-benar sesuai yang apa kita harapkan, yang benar-benar ada, kemudian yang benar-benar tinggal di situ. Masih banyak juga pemilih yang tidak dikenal saat ini di TPS tersebut. Ini fakta, ya. Di TPS tersebut orangnya tidak kenal. Pak RT saja tidak kenal, saya nggak punya warga itu, tapi di daftar pemilih masih ada. Itu fakta yang sekarang masih ada. Jadi teman-teman juga bisa, artinya bukan kita mengompor-ngompori, ya, daftar pemilih itu memang sangat krusial dari pemilu ke pemilu. Kalau bisa semakin baik itu harapan kita. Ya, mungkin itu saja. Berikut Benarnya pemilu itu kan pasti ada hasil yang suka atau tidak suka, karena ada yang puas dan ada yang tidak puas. Maka dari itu di dalam peraturan Bawaslu juga itu, jika terjadi sesuatu permasalahan dalam proses penyelenggaraan pemilu itu diatur. Artinya kalau ada permasalahan, ada proses yang tidak terpuaskan salah satu kandidat atau salah satu peserta pemilu, itu dapat melakukan proses agar apa yang diputuskan itu terpuaskan oleh semua pihak. Biasanya kalau belajar dari pengalaman, Pak, kalau perolehan suara malah bukan kewenangan Bawaslu. Perolehan suara itu kan hasil. Jadi kalau hasil itu adalah kewenangan MK. Jadi misalnya nanti dalam proses untuk disusunnya daftar calon sementara, orang itu merasa bahwa dia itu secara administrasi itu sudah lengkap, tetapi kok di KPU kok tidak dimasukkan atau dianggap tidak memenuhi syarat. Nah, itu kan calon tersebut dapat menggugat atau mengajukan sengketa di dalam Bawaslu. Begitu juga terkait dengan jumlahnya, misalnya partai A itu mengajukan jumlahnya sejumlah 25, tapi ada beberapa yang tidak diloloskan oleh KPU, padahal peserta pemilu merasa bahwa semua persyaratan sudah dipenuhi. Tapi oleh KPU ada syarat-syarat yang dianggap itu belum memenuhi. Itulah yang menjadi salah satu objek sengketa keputusan KPU. pesan Bapak sendiri terhadap kami? Yang jelas segala sesuatu itu harus diselesaikan dengan kepala dingin, meskipun ketidakpuasan itu ada, tetapi selesaikan permasalahan itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini pendapat itu terjadi di semua tempat, tidak hanya di Kabupaten Sorong, itu tetap ada. Itu sesuatu yang ada, nyata, tapi susah dibuktikan. Kenapa? Karena orang yang memberikan dengan orang yang diberikan itu sepertinya tidak mau melaporkan juga. Dan susah untuk dibuktikan sih, artinya kita memang perlu memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar masyarakat itu mau memilih sesuai dengan track record calon anggota. Artinya dia punya hasil kinerja selama ini seperti apa, itu yang menjadi tolak ukur mereka dalam memilih, bukan karena uangnya. Kalau itu memang masih susah, tetapi
tidak ada alasan untuk tidak dilakukan. Jadi kita perlu banyak sosialisasi kepada masyarakat memang untuk terkait dengan money politik yang semakin marak saat ini.